Hello, good morning students of grade 4B. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Today we are back to social study. Hari ini kita kembali belajar IPS ya. We are going to learn about the possessions of Indonesian territory ya. And its impact on Indonesia dan dampaknya bagi Indonesia. Okay. We are going to learn about three terms here ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini ya. Actually, the possessions of a country can be divided into 3 kinds ya, into 3 types. Jadi, letak suatu wilayah itu dibagi menjadi 3 ya. The first one is astronomical position. Yang pertama letak astronomis. The second is geographic position. Yang kedua letak geografis. And the third dan yang ketiga geological position. Letak geologis. Okay, now we are continue ya. Kita mau lanjut to the explanation pada penjelasan materi. Please listen carefully, dengarkan baik-baik, and pay attention on the text, dan perhatikan teksnya juga ya. Oke, astronomical position, letak astronomis ya. Letak astronomis adalah letak suatu negara pada peta ataupun pada globe ya. Peta itu adalah ini peta or map dalam bahasa Inggris. Ini globe atau globe. Ya, di sini peta dan globe itu berbeda. Kalau peta itu hanya ditulis pada suatu kertas. Namun kalau globe itu berbentuk bulat seperti bumi, seperti dunia, seperti itu ya. Bisa berputar. Ini tiruan bumi ya. Sama persis dengan bumi. Oke. What is astronomical position? Apa itu letak astronomis ya? The territory of location of a country on earth can be seen by the astronomical position, geography, and its geological position. Jadi tadi Bapak katakan letak suatu negara itu bisa menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Oke. What is astronomical position? Apa sih letak astronomis itu? Okay, so astronomical position of a country is a position of a country that can be seen on the meridian and equator line on the map and globe. Jadi letak astronomis adalah letak suatu negara dilihat dari garis lintang dan garis bujur, baik pada peta ataupun pada globe ya. Garis lintang dan garis bujur pada peta ataupun pada globe ya. Or simply, astronomical position is a position of a country on the map or globe. Jadi secara sederhana, bahasa sederhananya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara pada peta seperti itu. Oke. Ini letak astronomis Indonesia ya. Nih. Ini bukan 60 tetapi 6 derajat LU lintang utara. Jadi secara astronomis Indonesia terletak yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bentang timur dan 140 derajat bujur timur. Ini bukan bentang tadi ya, bujur timur. Nah, ini disebut garis bujur ya. Nah, garis dari atas ke bawah disebut garis bujur. Sedangkan garis dari kiri ke kanan, garis horizontal ini disebut garis lintang ya. Atau pada globe ini garis lintang. Dia membelah bumi menjadi 2 ya, belahan utara dan belahan selatan. Ini belahan utara, ini belahan selatan. Ini belahan utara, ini belahan selatan. Oke, seperti itu. You need to memorize the astronomical position of Indonesia. Jadi anak-anak harus hafal, harus tahu posisi
astronomis Indonesia, yaitu tadi 6 LU, 11 LS, 95 BT, 141 BT ya. Okay, go ahead. We are going to examine the equator line and latitude line ya, latitude line or longitude line ya. Garis bujur itu longitude, sedangkan garis lintang adalah equator line ya. Oke, ini di sini ya ada Bapak jelaskan tadi ini. Garis bujur 1 2 3 ini garis bujur ya, membujur dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah ya, atau garis meridian nama lainnya. Lalu yang di globe ini, lihat globe ini ya, ada garis ini berarti garis lintang atau garis khatulistiwa atau garis ekuator. Dalam bahasa Inggrisnya disebut equator line ya. Kalau garis bujur bahasa Inggrisnya longitude line ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, what is equator line ya? Apa sih yang dimaksud dengan garis lintang ini ya kan? Equator line ya, bahasa Inggrisnya equator line. Jadi garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara mendatar. Garis lintang ini membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan bumi selatan ya. Itu garis lintang adalah equator line is an imaginary line circle the surface of the earth ya. Equator line is an imaginary line circle the surface of the earth. Jadi itu bayangan, maksudnya garis bayangan ini garis yang dibuat ya, garis buatan. Sebenarnya kalau di bumi yang asli itu tidak ada garis-garisnya, tapi pada globe atau pada peta sengaja dibuat garis-garis untuk memudahkan ya mengenali posisi suatu wilayah seperti itu. What is latitude line? Ya, apakah garis lintang itu ya? Apakah garis bujur itu? What is latitude line? Oke, garis bujur adalah garis khayal atau garis buatan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan. Garis bujur membelah bumi atau membagi bumi menjadi bagian, yaitu dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur ya. Garis bujur berpusat di kota Greenwich, London, Inggris. Garis bujur disebut juga garis meridian ya. So the longitude is imaginary line that connect the North Pole and South Pole ya. The longitude is imaginary line that connects the North Pole and South Pole. Jadi garis bujur, garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan ya. Seperti dapat kita lihat pada gambar ini tadi ya. Di sini ini garis bujur, dia menghubungkan itu, makanya ada negara barat, ada negara timur ya, blok barat dan blok timur seperti itu. Oke, letak Indonesia menurut garis bujur yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Garis bujur membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur. The longitude divided the earth into two parts, that is south and east, ya. Menjadi dua bagian barat dan timur. The longitude is centered in Greenwich City, London, UK, ya. Jadi garis bujur berpusat di kota Greenwich, London, Inggris. Oke. The longitude is also called meridian line, ya. Garis bujur disebut juga garis meridian. Nama lainnya itu garis meridian, ya. Jangan lupa kalau disebut meridian nanti ingat ke garis bujur. Oke, now letak astronomis. Sudah tadi ya, letak astronomis, letak suatu negara pada peta ataupun pada globe, dan posisi garis lintang dan garis bujur, ya. Jadi intinya letak suatu negara pada peta ataupun pada globe, ya. Jangan lupa letak astronomis Indonesia 6 derajat LU 11 derajat LS. Ya, dari 6 derajat LU sampai 11 derajat LS lintang selatan, ya. Dari lintang utara sampai lintang selatan. Lalu 95 bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Ingat ya, jangan lupa sebutkan derajatnya.